Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'il mu'in, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyun wa sa'id. Fahadha qarrabahu li hadratihi wa hadha ashqahu fahuwa ba'id. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad afdalur rusuli wal 'aliin. Amma ba'd. Ikhwatal iman jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat bertemu dengan bulan karim, bulan Ramadan, bulan yang di situ dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan dikerangkeng setan-setan yang menggoda, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Kalau sudah datang bulan Ramadan, maka Allah bukakan pintu-pintu surga sebagai bentuk rahmat darinya, dan Allah tutup pintu-pintu neraka jahanam sebagai bentuk maghfirah, sehingga dibukakan taubat kepada mereka yang mau bertaubat, dan juga dikerangkeng setan-setan yang biasanya menggoda kita untuk senantiasa bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan bagi kita Bapak Ibu, bahwasannya Ramadan pembuktian apakah kita ini benar-benar menjadi hambanya Allah atau ternyata kita menjadi hambanya nafsu. Karena kalau kita masih bermaksiat di bulan Ramadan, terkhusus tatkala kita berpuasa di siang hari Ramadan, yang mana dikatakan setan-setan dikerangkeng semuanya, lalu kita masih bermaksiat, maka itu pertanda kalau kita mungkin saja masih terbawa ajaran setan sebelum Ramadan, atau kita itu memang kalah dengan nafsu kita, nafsu yang terkadang di luar Ramadan itu ditunggangi oleh setan, semakin kuat ajaran menuju kemaksiatan dan dosa. Inna nafsa la'amaratum bisu', bahwasanya sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak dan kejelekan. Oleh karenanya kepada jemaah sekalian, pada bulan Ramadan ini kita berusaha semaksimal mungkin menjadikan nafsu kita nafsu yang tenang, nafsu yang mutmainnah, nafsu yang kalau kita ajak ke dalam kebaikan mudah, diajak sedekah mudah, diajak masjid mudah, diajak berbirrul walidain mudah, diajak menafkahi anak dan istri mudah. Kalau kita berani bersedekah lebih di bulan Ramadan ini kepada fakir miskin, kepada yatim, maka harus juga bersedekah lebih, memberikan nafkah lebih terhadap istri dan anak-anak kita, karena mereka adalah orang-orang yang paling utama. Ibda biman ta'ul, katanya kalau kita mau memberi itu awali dengan yang paling dekat denganmu. Sedekah terbaik kepada orang-orang yang kerabat dengan kita, keluarga kita, yang mana kita tahu bahwasannya mereka membutuhkan, namun tidak menampakkan kebutuhannya, tidak menampakkan keluar ke orang lain bahwasannya dia sedang membutuhkan Tuhan. Maka ini orang-orang yang harus diutamakan. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Ramadan merupakan bulan yang disitu diturunkan Al-Quran, dan pastinya Al-Quran Karim sebagai petunjuk, sebagai obat. Bahwasanya Allah bulan Al-Quran bukan hanya sebagai petunjuk, syahrul Ramadan dari unzila fihi Al-Quran bulan linnas wa tetapi ingat bahwasanya Al-Quran ini akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, walaupun tidak ada keraguan dalam hudan lil muttaqin, hanya diperuntukkan mereka yang bertakwa, yang benar-benar mau tunduk terhadap perintah Allah dan larangannya. Karena percuma walaupun petunjuknya terbuat dan tertulis dengan tinta emas, walaupun petunjuknya berisi kebenaran, namun dalam hati kita tidak ada takwa, maka itu percuma saja. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wala taqrabuz zina," jangan kau dekati zina.
Tetapi ketika tidak ada rasa takwa dalam hati kita, kita masih saja menginstal perangkat-perangkat yang disitu bisa membuat kita zina. Entah itu dari Play Store, entah itu dari program-program, entah itu dari hal-hal yang kita termasuk di dalamnya, masuk pada komunitas-komunitas yang ada di dalam sini. Di situ sudah ada larangannya. Wahadallahu baina wa harrama riba. Kita tahu terjemahannya itu bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi kalau tidak ada hati yang ikhlas, hati yang tunduk, hati yang takwa kepada Allah, maka kita akan masih mencari celah-celah. Kita masih mencari jalan keluar, mencari alibi. Kalau ada tawaran untuk meminjamkan uang atau dengan bunga yang rendah, kita bisa mengatakan kan masa pandemi, masa-masa darurat, butuh banget, apalagi bunganya 0,5 itu sedikit dan 0,5 itu aku tidak berat, katanya Rasulullah. Maka di situ ayat-ayat Allah itu tidak berguna bagi orang-orang yang mencari pembenaran, mencari darurat padahal tidak darurat. Dan ikhwatal iman jamaah sekalian, disitulah kita diuji apakah kita benar-benar mau menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk atau hanya hiasan belaka. Apalagi ikhwatal iman jamaah sekalian, Al-Quran tidak hanya diturunkan sebagai petunjuk. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran juga diturunkan sebagai obat, obatnya hati, obatnya penyakit. Bahkan ada juga orang-orang yang berterapi menggunakan Al-Quran, penyakit kankernya sembuh, penyakit ini sembuh, itu sembuh, asalkan yakin bahwasanya asy-syafi wallah, yang menyembuhkan adalah Allah, dan mukjizat di antaranya adalah mukjizat Muhammad adalah Al-Quran itu sendiri. Dan ketika firman Allah mengatakan Al-Quran itu juga sebagai obat, maka dengan bacakan dengan sembuh oleh Allah, maka itu Al-Fatihah, terkhususnya penyakit hati, terkhususnya penyakit dengki atau penyakit benci tidak karena Allah, dengki kepada saudara sendiri. Padahal subhanallah, dengki itu bisa menghabiskan pahala kita. Ketika Nabi SAW menyampaikan iyyakum wal hasad, hindarilah dengki itu. Bainal hasad, karena hasad itu iyyakum wal hasad, innal hasad ta'kul hasanah, bisa makan kebaikan-kebaikan kita. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Maka kemudian al-hasad itu harus dihindari, harus dibersihkan, apalagi orang-orang seperti ini. Apa pertandanya hasad itu? Kalau ada orang senang, kita dulu enggak senang. Kalau ada orang mendapatkan nikmat, maka kita ini cemburu. Kalau ada orang mendapatkan nikmat, maka kita berpikir, kok bisa dia yang dapat, kok gak aku saja? Misalkan temannya dapat istri cantik, sedangkan dia dapat istri jelek, kenapa kok bisa? Padahal teman saya jelek dan saya bukan kata dia, bukan kata mereka. Maka kalau tadi jamaah sekalian, syukuri apa yang didapatkan, dan mensyukur itu adalah akan menambah nikmat. La insyaallah sesungguhnya kalau kamu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadamu, maka aku akan menambah nikmat itu. Dan kalau kamu kufur akan nikmatnya, maka sesungguhnya siksanya Allah sangat pedih. Dan bentuk kesyukuran kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan seperti ini, mari kita hidupkan malam bulan Ramadan ini dengan qiyam Ramadan dan siangnya dengan siam Ramadan. Maqam Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Orang yang mendirikan berqiyam Ramadan, mungkin dengan sholat tarawih, mungkin juga dengan tahajud, atau mungkin dengan tadarus, kemudian zikir dan lain sebagainya, akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Begitu juga menshom Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Orang yang berpuasa Ramadan hanya karena ingin mencari keridhaan dari Allah, mencari ketakwaan kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.